dia dengan aplikasi lain seperti email, ya, OSS, sertifikat halal ID, Swakarta maupun si halal. Kerja ini sangat bergantung 90% dengan digitalisasi sehingga sampai terbitnya sertifikat. Yang kedua adalah bersifat komunal, karena komunalnya adalah kerjaan secara bersama-sama, yaitu kerjanya apa? Saling memberikan informasi untuk menjadi satu tim yang ideal dalam menjalankan program untuk mencapai target-target masing-masing P3H dengan kegiatan-kegiatan seperti sosialisasi, silaturahmi ke tingkat desa, dinas-dinas, dan provinsi, sehingga meraih pencapaian masing-masing P3H di dalam suatu daerah. Nah, ini dibagi dua untuk apa namanya sharing saya pada siang hari ini adalah sebagai P3H. Yang kedua adalah meraih apa namanya RAH. Yang pertama adalah sebagai P3H yang pertama harus dilakukan adalah kita harus pahami dulu proses pengajuan sertifikat halal sebelum kita turun ke lapangan ataupun memproses data pelaku usaha. Adalah pelajari dulu dan pahami proses pengajuan sertifikat halal dari awal proses sampai terbitnya sertifikat halal. Cara kita menyampaikan ke PU, ya, karakter produk yang disetujui dengan apa program Safe Declare, jenis KBLI, ya, dan lainnya. Itu yang pertama yang harus kita apa namanya kita lakukan setelah kita lulus daripada ujian di Swakarta sebelum kita mendampingi PU. Jadi kuasai dulu, kuasai gimana caranya kita membuat NIB, ya, kita coba pakai data pribadi kita atau keluarga kita. Setelah itu kita apa namanya uh, belajar lagi menginput data kita di Swakarta, ya, koordinasi dengan PIC kita seperti kepada Mbak Jen, gimana ini kok apa namanya tentang akurasi data dari sertifikat halal ID ke Swakarta sampai kita tahu input, sampai kita tahu sampai war kuota, ya, perbaikan data. Nah, itu harus kita kuasai dulu. Minimal data pribadi kita dulu kita coba, ya, kita coba. Yang kedua adalah kita harus mempunyai identitas dan alat kerja yang lengkap. Ini kan sering disampaikan. Apa seperti kita punya tinggal kita unduh di Swakarta surat tugas kita, ID card kita, kita punya rompi, ya. Udah itu tools-tools lainnya yang bersifat digital yang mempermudah kerjaan kita. Nah, yang ketiga adalah optimalkan menggunakan plafon digital. Nah, plafon digital ini kan ibaratnya kantor kita, ya, seperti kita gimana caranya kita memakai browser, gimana kita menggunakan email, ya kan, biasanya kan sebagai pendamping P3H ini bukan sekedar pendamping saja, ya, sebatas mendamping, tapi sudah lebih daripada mendampingi, yaitu membantu membantu pelaku usaha untuk mendapatkan haknya dari pemerintah, yaitu sertifikat halal gratis. Jadi kita harus menguasai, karena kalau kita mengikuti prosedur, ya, mungkin terhambat waktunya. Kalau kita misalnya nyuruh pelaku usahanya untuk buat akun, ya, ada yang bisa, ada yang perlu dibimbing, ada yang perlu juga dibuatin. Nah, itu gimana nih caranya? Jadi terhalang sehingga satu pelaku usaha itu prosesnya tadinya singkat menjadi lambat karena kita tidak optimal dalam menggunakan platform digital yang telah apa namanya di uh, diberikan kepada kita oleh edukasi wakaf Indonesia seperti apa namanya masuk ke sertifikat halal ID, untuk melakukan kurasi data pelaku usaha kan seharusnya mengisikan, kalau nggak kita bimbing ya nggak akan selesai gitu loh. Nah, itu. Dan yang keempat adalah setelah kita optimal menggunakan platform digital kita sebagai P3H, ini udah apa ibaratnya wajib kita. Yang keempat adalah melayani lingkungan usaha terdekat dulu. Seperti kita kalau pagi mau sarapan kan ada tempat kita jualan nasi uduk. Ya kita tanya itu, nah kita proses dulu mereka. Udah itu apa namanya pedagang keliling yang lewat depan rumah sambil kita beli, kita foto, ya kan. Ini Pak saya bantu gitu kan.
KTP-nya saya proses dulu dikit demi dikit, nggak langsung brek langsung banyak gitu kan, sedikit sedikit dulu sampai benar-benar saya pahami, oh begini KBLI, merubah KBLI, menambah KBLI ya, sampai nicknya nggak terdaftar, ini gimana solusinya gitu kan, tiba-tiba OSS ngeblank, sudah itu dalam hal-hal kurasi data kok dikembaliin sama Mbak Jen itu komunikasi komunikasi dengan PIC ya, komunikasiin ya, alhamdulillah dibantu dengan Mbak Jen ini kan, oh begini begini ya kita ikutin ya alhamdulillah. Nah itu yang selanjutnya adalah, yang kelima adalah memiliki tim kerja yang solid di lingkungan kita terdekat dulu ya kan, kita coba teman-teman kita hadirkan, yuk kita jalan kita tanya, akhirnya ketemu gimana cara moto, gimana cara ngomong sama konsumen, sama PU ya kan, supaya mereka tidak apa merasa keberatan, mereka senang dengan hadirnya kita gitu. Nah, inilah lima inilah yang harus kita miliki untuk menjadi P3H di dalam apa namanya melayani, dalam memproses sertifikat halal yang apa namanya menjadikan ini adalah suatu program pemerintah, bukan program EWI tapi program pemerintah. Dan inilah semua cara, tahapan demi tahapan saya ikuti dan lalui. Sehingga saya punya catatan seperti setiap hari. Misalnya saya kemarin membuat target 1 hari pelaku usaha untuk saya input sampai selesai. Baik di kurasi data melalui sertifikat halal ID, sampai ke Swakarta, sampai saya jadikan ke draft PU di Si Halal. Sehingga dalam waktu 30 hari dari saya mulai apa namanya diterima, itu saya sudah kurasi data itu sudah full 30. Saya terima kasih sama Mbak Jen. Mbak Jen, kata saya kan satu lagi, ya namanya kita belajar. Sehingga sampai finish, sampai terselesaikan. Akhirnya saya coba lagi kemarin ada apa namanya fasilitas asisten itu ya dari Swakarta. Saya coba 5, saya coba 5. Ternyata saya lihat saya pelajari data-data yang dikirim ke saya. Akhirnya saya lihat di tutorial YouTube sambil saya tanya sama dengan senior-senior gimana ini cara apa namanya membagi produk-produk ini. Akhirnya sampai sukses saya. Sampai ikut perang di bulan Juli waktu awal-awal keluar 100.000. 100.000 yang pertama ini kan, yang akan datang tanggal 20 adalah 100.000 yang kedua. Nah inilah yang harus kita pahami dulu. Poinnya adalah kita harus kuasai dulu digitalisasinya. Jadi kawan-kawan itu nggak repot, nggak lemas. Padahal kerjaan ini mudah, mudah, ringan, rezekinya juga happy kita. Nggak kita tunggu-tunggu, kita nggak merasa bersalah dengan apa namanya dengan PU. Nggak enak sama PU, nggak enak PU. Ya karena kita nggak apa tapi tidak menyiasati gitu loh untuk melakukan proses sertifikat halal gratis ini. Semua saya ikuti sama teman-teman itu, seperti program apa namanya Kampung Halal kita buat waktu itu kan, ada industri halal tempe tahu di sana. Alhamdulillah terbit ya kan. Sudah itu desa wisata kita coba jalani sampai beberapa apa namanya wisata kita sowan juga dengan dinas-dinas. Sudah itu apa namanya sampai ke festival juga kita audiensi minta apa tempat untuk melayani pelaku usaha yang dilaksanakan oleh Parekraf ya, waktu itu kita ikut alhamdulillah juga terbit. Memang saya nggak banyak-banyak ambilnya, setiap proses itu paling 5 10 bagi-bagi sama teman-teman kan, saya takut nggak kekejar dalam menerbitkan sertifikat halal. Jadi pada intinya kita harus koordinasi terus dengan PIC dan kita pelajari dulu, baru kita ambil data ke namanya ke PU-PU itu. Baik Bapak Ibu, itu yang pertama untuk menjadi P3H. Sudah itu selanjutnya adalah program ini. Program yang kedua ini adalah gimana kita untuk mencapai RAH. Ini sebenarnya nggak terlalu sulit, ya kan? Apalagi sudah dibuat apa namanya eh, oleh EWI Pusat itu kelas RAH ya. Yang pertama itu kan kita jelas kita sudah punya data 30 data kisi dalam sebulan kita bisa selesaikan, atau misalnya kalau ada yang program harian, ada yang program mingguan, minimal seminggu itu 7 kali inilah
7 data pelaku usaha. Kalau dikali 4 kan bisa 28. Nah, ini yang pertama progres RAH ini, karena penting ini RAH ini, karena nanti ada bisnis yang lebih besar yang akan diamanahkan oleh Edukasi Wakaf Indonesia kepada P3H di seluruh provinsi maupun seluruh daerah. Nah, ini supaya kita berkomunal, bersinergi ya kan, satu badan kita. Ayo sama-sama kita apa namanya berjuang gitu kan bersama-sama. Nah, ini target RH itu kan cuma 4. Pertama mengisi 30 data kisi, kedua rekrut PPH itu 20. Rekrut PPH 20 itu kan setiap bulannya Ewi buka itu setiap bulan itu 2 bed. 2 bed itu saya rasa cukup untuk menyelesaikan dalam waktu sebulan gitu loh. Dengan kita misalnya kontak Pun apa ada keluarga tuh. kuota keluarga kita terdekat dulu, kita tawarin teman kita dulu, ya kan, tetangga kita dulu, baru kita blasting di kontak kita. Banyak nanti kan seluruh Indonesia lewat FB, lewat IG, ya kan, kita bikin konten-konten tuh. Itu kemarin alhamdulillah yang masuk ke saya itu sekitar kurang lebih 500 lebih lah, 540-an. Tapi yang terdaftar baru 60 di Surakarta dalam waktu 3 bulan. Nah, ini saya sampaikan ke teman-teman, sama merekrut PPH itu seperti kita melayani PU, Pak. Kadang kita harus telaten, Bu, ya kan, gimana, apakah sudah bikin akun, ya, kita buatkan grup, ya kan, kendalanya di mana, misalnya nggak bisa, oh saya ini jangan sampai kita tanya lagi, jangan sampai kurang dari 60, kalau ada kendala, ayo nanti kita, kita bimbing bareng-bareng. Makanya saya punya grup itu, saya bimbing 100% sampai lulus. Jangan lulus sebelum keluar, apa kendalanya gitu. Memang kalau kendala di pendaftaran ini cukup rumit ya, memang cukup rumit. Memang perlu uh, kesabaran ya, karena kita ditelepon, ditanyain ya. Sudah itu ya alhamdulillah. Dengan begitu kita juga jadi belajar gitu, bertambah ilmu kita dalam menyelesaikan soal-soal. Setelah mereka lulus nanti harus apa aja yang mereka lakukan ya kan. Gitu. Dan kita bantu juga sebagai recruiter, bantu PIC di di pusat gitu kan. Jadi bertanya dulu sama kita, kalau kita mentok nanti kita kasih kontaknya PIC pusat, ini coba hubungin Mas Indra, atau coba hubungi kalau masalah KBLI, kita coba minta tolong sama siapa namanya Mbak Jen, ya kan, kalau masalah OSS bisa minta tolong sama Mas Wawan, ya itu coba dikomunikasikan. Kalau saya selalu saya arahkan mereka komunikasi kepada PIC, ya kan, dengan baik, biar mereka, kalau mereka sibuk mungkinnya nggak nanya, baru kita jawab gitu. Karena kita juga di sini sama-sama belajar. Nah, udah itu setelah kita merekrut ya, presentasi itu buat aja, kan ada di situ linknya. Dashboard tuh diperhatiin bener Bapak Ibu semua. Ya kan, saya yakin, maka saya bilang sama teman-teman di grup kita ya, saya yakin teman-teman saya di Bandar Lampung ini RH semua, gak lama kok asal mau gitu ya kan. Presentasi juga mudah, tinggal kita baca yang ada di Surakarta itu 5 sampai 7 menit, nanti dinilai sama Mas Pas, minta tolong kan Mas, ini udah isi itunya presentasinya. Nah, setelah kita mengisi 30 data kisi atau terbit, ya kan, sertifikat halal 20, ya, nanti rekrut 20 PPH, presentasi, nanti dinilai sama Mas Pas. Kita telepon, Mas, apa, kita WA. Tolong dinilai sikap etos dan kerja dan sikap ini. Dan ya, kita kalau dengan PSI harus sabar, mesti sopan pada mereka, karena mereka membantu kita dengan tulus ya, sehingga kita ini yang tadinya P3 biasa ya, sampai kita menjadi paham tentang halal. Sampai kemarin aja saya saking penasaran, sampai ikut pelatihan juga di halal institut itu. Saking kok, lama-lama asik gitu belajar di EWI ini dengan teman-teman itu. Jadi kalau misalnya teman-teman keberatan dengan program RAH ini, menurut saya aneh gitu. Karena program RAH ini adalah program yang sangat luar biasa. Jadi bukan berhenti di sertifikasi halal. Ya, semua kan butuh proses, butuh butuh apa namanya kesulitan tim. Jadi sesama EWI ini, kita ini memang tim yang satu badan. Kalau kata Bu Kartina kan, saling saling support, saling memberi informasi, sehingga kita ini di seluruh Indonesia ini adalah apa namanya
petugas-petugas sertifikat halal yang benar-benar berkompeten gitu loh, mempunyai jaringan yang luas itu. Jadi tidak banyak yang saya sampaikan. Sharing ini adalah saya berharap teman-teman yang di grup ini yang sudah RAH, yang senior, yang belum RAH, segera segera dapat ikut progres RAH-nya. Nah, kalau kita nggak ikuti, ya kita kalau menunggu sertifikat halal aja terbit, Pak, Ibu, ya kita jadi boring ya kalau kata anak sekarang ini. Ya kan, apalagi ya kita tahu kalau nggak bersama-sama saling menguatkan, ya kan, dengan yang sistem ya error, ya kan, kuota nggak ada. Kalau kita fokus di situ, ya kita apa namanya, kita akan jenuh. Padahal untuk di EWI sendiri tidak ada yang jenuh ini pelajarannya luar-luar biasa. Saya pengen ngikuti semua, cuma ya karena keterbatasan punya aktivitas yang pokok, jadi terbatas hanya sesuai dengan kemampuan dan waktu aja. Nah itu saya harap sharing ini bisa jadi motivasi buat Bapak Ibu semua ya. Mari pekerjaan ini semua kita jalani Bu, ya kan Pak, dengan ikhlas. Kerjanya kerja cerdas, jadi jangan gerasak gerusuk gerasak semua PU diambil ujungnya nggak selesai ya kan. Kita yang ini jadi bingung kalau pas sharing kan, ya kita mikirin punya kita juga. Dan kerja ini harus dituntaskan. Jadi cerita ini jadi baik. Jadi yang tadinya PU nggak ngerti pelaku usaha apa jadi sertifikat halal ID, yang nggak ngerti sertifikat, ya kan akhirnya mereka pahami dari satu orang ke dua orang ke tiga orang. Jadi kita terus nama kita baik. Nah itu, jadi kita laksanakan dengan ikhlas, dengan cerdas ya, dengan tuntas. Mari Pak, Ibu, kita terus semangat, terus belajar sampai kita ini ketemu titik nyaman, ketemu titik nyaman di dalam melaksanakan tugas kita sebagai apa namanya petugas sertifikasi halal maupun nanti ke depannya yang akan ditawarkan oleh EWI kepada kita. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang perkataan yang saya sampaikan ini mohon dimaafkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, eh, terima kasih kepada Pak Riyandi Setiawan atas eh, atas temanya pada siang hari ini. Nah, untuk selanjutnya apakah ada dari rekan-rekan atau teman-teman yang ingin bertanya? Apakah tidak ada yang ingin bertanya? Oke, kepada Bapak Jonugraha P3H EWI Bandung, saya silakan untuk membunyikan mikrofonnya dan bertanya Oke, kepada pemateri kita. ya. Terima kasih. Maaf, saya videonya tidak dibuka karena saya sedang ada di luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya ada beberapa bentuk pertanyaan. Saya juga termasuk orang baru, baru lulus kemarin di bulan Agustus. Hari ini sedang memproses sekitar 8 pelaku usaha. Namun memang ada masalah. Saya belum familiar dengan aplikasi Swakarta. Untuk bisa menghubungi bagian return aplikasi itu di mana saya bisa mengontak Mbak Jane tadi yang dibilang. Terus yang kedua, eh, pemateri tadi menyebutkan bergerak terlebih dahulu di lingkup terdekat dulu dalam artian keluarga. Jikalau kita main tembak seumpama karena sekarang sudah mendekati ke WHO di bulan September, kalau kita nembaknya di kantin seperti begitu, worth it atau tidak? Karena apa namanya rata-rata sekarang di kampus-kampus kantin-kantin itu rata-rata memang belum memiliki sertifikat halal. Karena kemarin di pertemuan sebelumnya ada yang mengatakan banyaknya resistensi dari pelaku usaha. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Mudah-mudahan bisa
memberikan pencerahan kepada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk penanya kedua, saya silakan kepada Ibu Ika Fidrika untuk bertanya keluhan ataupun yang ada di dalam benak pikiran. Iya. Saya silakan untuk Ibu Ika. Ya, terima kasih Pak atas waktu yang diberikan kepada saya. Mohon maaf saya tidak buka untuk video ya, karena jujur saya saat ini sedang di kantor ya. Oke, terima kasih banyak Pak untuk penjelasan tadi yang sudah disampaikan oleh penyampai. Cuman dalam hal ini, jujur saya itu bergabung dengan EWI ini baru di bulan Juli. Akan tetapi karena kuotanya kemarin itu sudah ditutup dan saat ini saya ada pengajuan di 6 pelaku usaha dan masih belum terrealisasi gitu. Jadi istilahnya belum pernah bisa merasakan pecah telur gitu ya. Nah, ini satu hal yang membuat saya itu gregetan sebenarnya. Karena jujur Pak, banyak sekali pelaku usaha di daerah saya itu yang menginginkan adanya segera disertifikasi halal. Nah, dalam hal ini otomatis memang ini bukan jadi hal yang utama. Jujur saya masih bekerja, sehingga untuk bisa melaksanakan ini itu kan memang harus saya bagi-bagi waktunya. Cuman dalam hal ini saya kepengen tahu, karena saya itu termasuk orang yang jiwanya marketing, bukan jiwa yang pakai laptop yang harus detail dan lain sebagainya gitu Pak. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, saya di sini tuh secara sepertinya sendiri gitu, alone gitu. Karena prosesnya itu kan memang harus banyak membaca sebenarnya. Nah, dalam hal ini bisa nggak kalau misalnya, karena jujur sampai sejauh ini saya belum tahu untuk rekan-rekan yang ada satu kota dengan saya, satu provinsi dengan saya itu benar-benar saya zong. Saya tidak mengetahui. Padahal yang paling enak itu kalau ada sebuah lembaga yang menangani, ini adalah EWI, kemudian kita tahu ada salah satu perkumpulan atau gedung lah istilahnya yang membawahi kita orang-orang yang satu provinsi atau satu kota itu. Sehingga ketika ada kesulitan, kita itu bisa diadakan secara tatap muka gitu. Karena mungkin kalau usia-usia seperti saya, karena saya hampir 50 tahun, sehingga untuk usia yang harus pakai online dan lain sebagainya itu agak kurang greget, itu menurut saya. Dan lebih enjoy lagi kalau kita bisa bertatap muka dengan PIC yang ada di kota saya atau di provinsi saya. Itu mungkin usulan saya yang pertama. Kemudian yang kedua, supaya kita itu ada keterikatan atau hubungan silaturahim dengan sesama P3H, sehingga kita itu untuk maju bersama itu ada kekuatan tersendiri gitu Pak. Kecuali kalau kita sendiri seperti sekarang ini ya, sekedar Allah gitu loh. Jadi ketika tadi disampaikan oleh penyampai tadi itu kurang mendapatkan gregetnya gitu. Karena memang saya belum mengalami hal itu. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, bisa nggak? Karena mungkin waktu saya ikut gabung di P3H itu kan sekedar coba gitu. Nah, untuk perekrutnya itu kan berada jauh dari kota saya. Otomatis itu menimbulkan satu hal yang membuat saya itu jadi kesulitan gitu loh. Untuk mungkin karena beliaunya juga sibuk melayani yang lain sehingga kan tertutup tumpuk-tumpuk. Nah, maksud saya kalau ada satu perkumpulan yang satu kota itu akan lebih memudahkan. Kemudian yang ketiga, memang untuk penerbitan NIB itu kan ada dengan Pak Wawan di situ. Tetapi dalam hal ini kan tentu saja ya itu tadi kalau kurangnya ada kontak itu kan memang agak sulit juga. Sekali lagi memang dibahasnya harus membaca. Terus kemudian yang terakhir, yang mungkin ini adalah usulan dari saya, ada tipe yang namanya pekerja. Kalau boleh saya bilang ini EWI itu kan satu wadah di mana itu bisa membuat cuan itu ngalir di kita gitu loh. Nah, ada posisi di mana jiwa leader itu ada, jiwa marketing itu ada, jiwa administrasi itu ada. Nah, di antara tiga dari jiwa-jiwa tersebut,
itu bisa nggak sih dibedakan ibaratnya kalau misalnya saya itu kan bukan tipe di depan laptop gitu. Kalau untuk masalah kelaptopan atau jaringan dan lain sebagainya itu mungkin nomor sekian. Tetapi kalau untuk marketingan itu mungkin bisa dibilang oke lah kita coba. Bisa nggak itu selain mungkin ada ya namanya asistensi gitu kan. Nah, tapi asistensi di sini itu benar-benar di-high-kan untuk kelas-kelas seperti yang jiwanya itu jiwa marketing gitu loh, Pak. Jadi ada simbiosis mutualisme gitu. Nah, kira-kira itu yang menjadi ganjalan dari saya. Saya kepingin bergerak, maju, mendapatkan PU yang banyak. Itu sudah banyak sekali yang saya kantongi. Tetapi karena saya harus di depan laptop, harus satu-satu dan lain sebagainya, itu yang mungkin saya kurang teliti atau saya kurang ada di situ gitu. Jadi mungkin itu saja Pak yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini nantinya bisa ada solusi sehingga ada win-win solution antara saya yang di bidang marketing dengan yang di bidang keadministrasian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan sukses selalu. Oke, banyak juga pertanyaan Ibu Ika ini ya. Mungkin Bapak Riani pasti pun yang ini menjawabnya. Kepada Bapak Riandi, silakan untuk menjawab pertanyaan Bapak Joy dan Ibu Ika. Baik, Bapak Jul, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, ini yang saya sampaikan adalah jika kita ini kan ada yang sudah pecah telur, Pak, sudah terbiasa ya. Ini yang saya sampaikan itu adalah bagi P3H yang baru. Ya, artinya kalau dia worth it enggaknya di kantin-kantin, ya itu sangat worth it, Pak. Ya, artinya dimanapun kita ada pelaku usaha bisa kita proses. Arti kata begini, maksudnya yang saya sampaikan tadi adalah sebelum kita proses lebih jauh, ya kan, kita proses yang lebih dekat dulu. Sehingga kita nggak terlalu merasa terbebani kan. Arti kata kita banyak proses, tapi untuk penyelesaian menjadi sertifikat halal itu kan banyak proses, banyak yang terlibat. Nah itu sehingga untuk kedepannya ini akan memudahkan kita jadi ringan langkah kita itu dalam proses menerbitkan sertifikat halal. Itu begitu saja ya Pak, mungkin jawaban dari saya. Sudah itu selanjutnya Bu Ika Fidrika adalah Maaf untuk connect ke Mbak Jen, saya di aplikasi Swakartanya agak terhambat di belah mana itu saya bisa mencari Pak oh ya untuk di sini membantu. Pak nanti coba cek ada di oke. Um, Saya minta maaf karena saya termasuk orang kolonial Pak, jadi tidak terbiasa dengan digitalisasi. Jadi iya saat ini sama sambil Pak. belajar. Pernah melihat tapi saya jadi lupa di mana posisinya itu Pak. Maaf. Iya ada di dashboard Pak, di dashboard kita itu ada nomor-nomor PIC ya di sini. Ntar Pak ya agak tunggu. Pring, pring, lambat. Nah ini Pak. Bisa dilihat ya Pak tampilan layar. Di sini lengkap di dashboard P3HEWI ada Mas Pas, Mas Wawan, Mas Indra, Mbak Ya, Hamidah, dan Pak Jen. siap. Oke, Ah, terima ah. kasih. Lebih Sudah intent sangat Pak. membantu. Ya, Ke ya. PIC, insya Allah mereka dengan tulus ngebantu kita Pak. Ya kalau Siap, memang pertanyaannya ya. siap, siap. Terima kasih banyak. Itu aja ya Pak. Ya. Sama-sama. Baik, yang selanjutnya eh bentar ya. Yang selanjutnya tadi Ibu Ika Fidrika ya. Gimana sih nanti biar kita ini biar lebih greget ya kan?
bisa terhubung maju bersama terhadap P3H sehingga di satu kota bisa tatap muka. Sebelumnya boleh saya tanya Bu Ika dari kota mana Bu Ika? Bu Ika, izin Bu Ika. Saya dari Kota Semarang, Pak, Jawa Tengah. Oh, dari kota Semarang ya Bu. Iya. 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 Ini alhamdulillah ini Bu Ika, mungkin belum dipublish sama Ewi apa Ewi Pusat ya. Ini kan sedang dibentuk semua Bu Ika kepengurusan daripada masing-masing provinsi. Kalau di Jawa Tengah itu ada Pak Bambang Bu Ika. Ah, Coba nanti koordinasikan dengan PIC setiap masing-masing provinsi. Nanti coba ditanyakan ke Mas Indra bisa atau nanti saya boleh japri nanti saya bantu hubungkan dengan Jawa Tengah Bu dengan Pak Bambang sehingga nanti di situ kemarin sih sempat ngobrol sama saya sedang membentuk semua kabupaten mereka Bu itu dan itu mereka ada kegiatan langsung yang sudah dibina oleh Pak Bambang Bu. Coba nanti dikomunikasikan lebih lanjut gitu kan. Nah, untuk masalah ya mungkin ini dibilang karena ibu adalah karakternya marketing, mungkin dalam hal input ya Bu ya. Dalam proses untuk pengajuan sertifikat halal yang dimaksud ibu di sini ya, supaya ada solusi maksudnya Bu ya. Ya Ibu Ika, halo Ibu Ika. Iya, Pak. Betul, Pak. Masalah input menginput ya maksud Ibu ya. Kalau untuk data PU kemungkinan banyak Bu ya. Insya Cuma Allah banyak, dalam Pak. proses ya ini juga kendala kita juga di daerah sebenarnya Bu. Kita sudah koordinasikan juga dengan apa Mbak Jen ya, mungkin karena di EWI itu kan sudah ada asisten sebenarnya Bu. Cuma apa sih kadang buka, kadang tutup gitu kan. Jadi kadang-kadang Betul. saya juga ngarahkan ke rekan-rekan P3H coba pakai asisten. Cuma mereka juga masih bingung ternyata. Saya coba kemarin, saya coba ngebantu juga di daerah saya itu kan. Dia saya juga mikirin juga nih banyak potensi ibu-ibu di daerah saya gitu kan. Kayak mana kita punya tim ini ya kan supaya bisa membantu kinerja. Semangat-semangat. Cuma ya itu tadi karena kalau kita cuma sekedar input, Bu, bisa. Cuma begitu perang kuota. Kadang-kadang kan P3H ini pengennya terima sertifikat, Bu. Nah itu. Betul. Iya, Pak. Ah, nah sedangkan kita kalau kita ini tidak ada kekuatan di setiap daerah mengandalkan voucher dari pemerintah, ya itu ibaratnya kita jadi nggak enak timbulnya ngebantunya kalau sampai nggak terbit. Nah kemarin saya juga sudah buat tim Bu, saya sempat buat buat tim ya kan, cuma terkendala mereka akhirnya wah kalau sampai terbit ini yang kita kerok gitu kan, jadi nggak enak gitu kan. Ya kalau kebagian kuota, kalau enggak ya kan mereka Iya. sudah berharap, sudah misalnya keluar uang ya kan, jadi Mm-mm. merasa bersalah juga gitu. Kecuali nanti didorong sampai pusat ya kan kita berkoordinasi coba kita gerakan fasilitasi ke dinas-dinas sehingga kita punya voucher sendiri gitu kan mungkin bisa kita gunakan tim itu tapi kalau menggunakan tim input ini kalau di EWI kan asisten kalau di Lampung tuh saya buat master input Bu master input itu saya Oke. gunakan anak-anak IT cuma tetap terkendala nggak ketemu solusi yang ada hanya problem timbulnya karena kan dalam merebut apa namanya eh, meraih apa namanya nomor S1 kuota ini kan sangat sulit itu Bu. Mungkin nanti bisa dibicarakan lah dengan apa namanya eh, penanggung jawab EWI pusat ya supaya gimana ini solusinya gitu. Iya, mohon izin Pak, Oke, karena Bu. sebenarnya banyak sekali peluang, karena kalau yang namanya emak-emak itu kan sebenarnya kenalannya kan banyak sekali. Hanya kendalanya itu, sehingga kalau sudah Iya, dibentuk tim, jadi kan pasti ada yang namanya tim admin, ada tim HR, ada tim apalah gitu, kayak di iya, sebuah perusahaan gitu. iya. Itu sih Pak, mungkin usulan saya supaya lebih greget lagi EWI-nya. Jadi sebagai lembaga Mm, yang semakin hari itu semakin ada perkembangan dengan bagian perbagiannya gitu, Pak. iya. Siap Bu, ini insya Allah kita sama-sama ini Bu. Insya Allah kita sama-sama sedang mengarah ke situ Bu. Termasuk Ibu juga, saya ya kan.
dengan orang-orang EWI. Nah, ini kita sama-sama bergerak, Bu. Insya Allah semua tercapai. Siap, mohon izin nanti saya disambungkan ya Pak dengan untuk yang di Jawa Tengah supaya saya nanti bisa merapat. Baik, Bu, baik. Nanti boleh nanti catat nomor saya ya. Nanti saya bisa apa namanya koordinasi Ibu ping ke saya nanti biar nomor Ibu biar kita sampaikan. Baik Sukses Pak. selalu ya, Bu. Semangat, Bu. Pokoknya apa namanya kita cari solusi ini bareng-bareng. Karena ini kan Siap. hal yang baru ini dari 2003 menuju Indonesia industri halal nih peluangnya sangat besar buat kita. Mungkin inilah dengan masalah-masalah ini kita akan menjadi dewasa, menjadi kuat, kita bisa mengembangkan daerah-daerah kita sinergi satu Indonesia yang di bawah pembinaan daripada Edukasi Wakaf Indonesia. Insya Allah ya, Bu. Amin, amin, amin. Amin. Oke, untuk terima kasih kepada Bapak Riyandi atas jawabannya sehingga dapat mencerahkan para audiens yang sedang kebingungan dalam mencari solusinya. Oke, untuk selanjutnya sebelum melanjut ke sesi pertanyaan selanjutnya, kita akan mendengar sharing-sharing dari Bapak Purwanto dan sebelumnya juga saya minta maaf karena saya tadi salah nama sebut nama untuk sharing-sharingnya. Jadi untuk sharing-sharingnya saya persilakan kepada Bapak Purwanto untuk membuka mic-nya. Ya, terima kasih Mas Riandi, Mas Mahendra. Ya, nggak apa-apa. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Purwanto dari cabang Provinsi DKI Jakarta. Ya, jadi saya sharing-sharing sedikit saja. Jadi kalau yang saya sudah lakukan, jadi memang setelah saya mendaftar itu di tahun 2023 kalau nggak salah, setahun yang lalu. Nah, itu saya awal setelah lulus itu, saya coba ajukan ke keluarga atau tetangga atau keluarga terdekat dulu. Kalau saya, jadi misalkan ada ibu saya UKM, saya bantu ajukan seperti itu. Setelah itu tetangga saya bantu ajukan, gitu. Nah, setelah itu kalau misalkan kita sudah bisa terbitkan 5 SH, ya kita coba kita ke sekeliling kita nih, apa ada yang pedagang atau apa yang sekiranya masih masuk sehati, ya kita bantu seperti itu. Untuk ceknya itu bisa di Swakarta di pencarian KBLI untuk kita mengetahui gimana mana saja yang masuk ke program sehati. Nah, setelah itu saya coba ke kelurahan atau kecamatan setempat itu untuk membantu binaan UKM dari kelurahan atau kecamatan setempat. Bapak-bapak, ibu-ibu. Seperti itu. Dan alhamdulillah juga lumayan juga yang belum diajukan dan banyak juga yang ingin diajukan halal. Dan itu saya bantu dari pembuatan NIB jika belum ada NIB lalu diajukan ke halal. Begitu. Setelah itu saya juga sosialisasi bersama Kepala Dinas Kecamatan PPK UKM, itu saya sosialisasi di tiap daerah kelurahan. Itu kalau di DKI itu namanya di daerah tempat sosialisasi gabungan. Jadi di sana itu ada halal dari EWI saya waktu itu, terus BPJS Ketenagakerjaan, lalu ada banyak Bank DKI. Seperti itu saya ikut sosialisasi, habis itu ya banyak juga yang terbantu dari UKM daerah per kelurahan. Waktu itu saya di Petra Cakung Barat kalau nggak salah, waktu itu saya sama Dinas PPK UKM. Habis itu saya juga ke kantin-kantin, kantin sekolah, itu juga saya bantu ajukan. Alhamdulillah juga terbit SH-nya yang kira-kira masuk sehati, saya bantu ajukan sehati. Begitu. Lalu yang di pasar yang untuk
UKM juga saya bantu ajukan waktu itu sempat juga. Kurang lebih seperti itu kalau sharing dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Purwanto atas sharing-sharingnya. Nah, jadi untuk selanjutnya kita masuk ke sesi pertanyaan yang kedua. Nah, untuk kepada Bapak atau Ibu Hanif, dipersilakan untuk eh, bertanya dan mengaktifkan mic-nya. Terima kasih. Oke Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Pak, saya itu udah terbit SH dan statusnya itu persetujuan pembayaran oleh BPJH terus Pak. Udah hampir 1 bulan lah. Kira-kira itu karena apa ya Pak? Apakah ada minimal SH yang harus terbit? Soalnya saya juga sih baru satu doang. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke, kepada Bapak Riandi ataupun Bapak Purwanto untuk menjawab pertanyaan dari Bapak. Ya tadi atas nama Pak Hanif ya. Ya benar Pak. Ya Pak Hanif, ini terkait komisi ya. Ini kan Mas Hanif ini sudah terbit sertifikat halalnya dan statusnya sudah persetujuan dari BPJPH. Jadi hanya komisinya belum cair seperti itu ya, Mas ya. Benar Pak. Ya, jadi kalau untuk terkait komisi ini dari BPJPH-nya atau bisa tanyakan ke Mbak Hamidah selaku admin pencairan komisi Mas Hanif begitu. Karena saya pun juga nggak tahu juga kalau misalnya mengenai pencairan komisinya ini kapan, tanggal berapa. Ini kan juga dari ketentuan dari BPJPH-nya. Kalau boleh minta kontak Bu Hamidahnya di mana ya Pak ya? Ya, bisa cek di akun Swakarta. Oh, Mas Hanif Konsol. bisa cek akun Swakarta. Ya, Ya, lalu pilih kontaknya itu Mbak Hamidah. oke Pak. Ada yang mau tanyakan lagi nggak Mas Hanif? Kalau Bapak kan udah pernah cair belum Pak? Ya, saya alhamdulillah sudah cair, Mas. Cuma Oh, memang saya juga nggak bisa tentukan juga nih setiap tanggal berapa. Itu saya juga nggak bisa pastikan juga. Saya juga setiap saya cek juga tahu-tahu tanggal 5 atau kadang tanggal 10 gitu sih, Mas. Jadi saya juga nggak bisa tahu juga ini. Untuk waktu tepatnya ini nggak bisa kayak penggajian perkantoran administrasi seperti itu, Mas. oh. Karena memang Biasanya dari ya biasanya itu sebulan atau seminggu setelah terbit ESA atau bagaimana Pak? ya kurang Biasanya. lebih ya 1 bulan setelah SH terbit juga sih Mas biasanya kalau saya. Jadi Oh, sabar-sabar dulu aja kalau menurut saya. oke Pak. Siap Pak. Terima Ditunggu kasih. ya Mas ya. Ya Mas. Ya, ya terima kasih Pak. Sama-sama Assalamualaikum Mas. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bapak Hanif dan juga Bapak Purwanto atas diskusinya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, saya persilakan kepada Bapak atau Ibu TCM Teduh untuk membuka mic-nya. Saya persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi, perkenalkan saya Teduh dari Surabaya dan saya bergabung kemarin di tanggal 20
Nah, cuma karena kebetulan ketepatan dengan kuota habis ya, Bapak-Bapak ya seperti itu ya, Ibu semua. Nah, ini kemarin sempat kan ada informasi terkait dengan war kuota itu ya. Nah, ini saya nggak dapat tuh seperti itu. Nah, ini tadi sempat ada pembahasan kalau nggak salah dari Pak Randi sih seperti itu terkait dengan pernah di bulan Juli itu ada kuota dibuka 100.000 ya seperti itu ya. Nah, karena saya sama sekali belum pernah mengalami dan belum terbit ya seperti itu dan nah ini ada pertanyaan yang saya ingin sampaikan kepada Pak Randi atau siapa saja yang bisa atau mungkin Pak Purwanto seperti itu. Nah, ini terkait dengan strategi nih Pak untuk work quota nih ya. Jadi kan apakah work quota 100.000 ini itu apakah berdasarkan jam ataukah tanggal seperti itu? Karena kan tanggalnya kan tanggal 20 September tuh. Nah, apakah ada di jam sekian harus war seperti itu? Nah, yang kedua itu kemarin saya itu adalah karena gini, saya nggak sempat untuk melakukan yang namanya juga cetak hasil pendampingan, formulir rekomendasinya itu nggak saya cetak. Nah, apakah diperkenankan seperti itu? Saya jadi sekarang ini saya cetak nih untuk cetak laporannya, saya klik dulu, terus hasil pendampingannya saya klik. Nah, setelah nanti tanggal 20 baru saya klik kirim seperti itu. Nah, sementara itu aja Pak Purwanto sama Pak Reandi. Terima kasih. Ya, Pak Teduh, Ya, saya silakan. coba bantu jawab ini. Ya, ini Pak Teguh ini lulusnya kemarin ya, Pak, tanggal 20 ya, Pak ya. Iya, 20 Iya, Agustus kemarin seperti itu. baik. Ya, Pak Teduh, jadi kan ini kan untuk Sehati ini kan memakai program apa Sehati ini kan dari anggaran Kementerian Agama nih, Bapak. Ya, Jadi ada kuota yang dibuka baru bisa diajukan. ya, Seperti itu. Nah, untuk kuota dibukanya ini nanti akan dibuka kembali di tanggal 20 September, Bapak. betul. Begitu. Jadi Ya. untuk di jam berapa atau tanggal berapa itu ketika tank di tanggal 20 itu sudah dibuka, Pak. Jadi ketika Bapak sudah input, misalkan di tanggal 18 19 Bapak sudah input datanya. Nanti di tanggal 20 Bapak langsung kirim datanya, Pak. Seperti itu, langsung disubmit. Lalu Oke, lalu diverifikasi datanya seperti itu, Pak. Lalu oke, dikirim seperti itu, Pak. oke. Ya, baik, Pak. Soalnya kan kemarin kan kalau saya kan kemarin kan belum sempat ya, Pak ya untuk cetak hasil segala macam. Nah, begitu saya cetak hasil, cetak laporan, itu udah telat itu, Pak. Kan waktu kan ada informasi tuh tanggal berapa? 4 nggak salah ya, seperti itu ya. Kan ada pengumuman tuh, dibuka tuh. Tiba-tiba saya klik klik klik. Nah, kenapa bisa hilang semua nih seperti itu? Kuota habis lagi seperti itu. Nah, apakah diperkenankan ya, Pak ya? Saya klik dulu nih, Pak. Jadi tinggal di tanggal 20 tinggal kirim aja selesai seperti itu. Jadi di hari-hari ini saya cetak semua seperti itu. Saya klik semua tuh untuk yang hasil pendampingannya, formulir rekomendasinya seperti itu. Ya, jadi Bapak di input dulu saja, Pak. Nanti di submitnya itu di tanggal 20-nya, Pak, ketika kuota dibuka. Seperti itu, Pak. Tidak masalah, yang penting Bapak sudah input, sudah istilahnya sudah download itu yang surat pernyataan dan surat permohonan itu sudah di-download. Nanti ketika Iya. dibuka baru Bapak kirim datanya. Oke, nggak Seperti itu. masalah berarti, Pak. Baik, Iya, Pak. Siap, iya, siap, Pak. siap. Baik, Pak. Siap. Oke. Terima kasih, Pak Purwanto. Ya, sama-sama, Pak. Oke, terima kasih atas jawaban dari Pak Purwanto dan juga penanya Pak Teguh ya. Nah, untuk Ya, Pak. Terima selanjutnya kasih. perkenankan saya untuk membaca pertanyaan dari kolom kolom obrolan nih kepada Bapak Riandi ataupun Bapak Purwanto. Ini ada satu pertanyaan yang menarik nih dari P3H UIN. Nah, ini eh, pertanyaannya izin tanya untuk pemateri pertama, berarti kepada Pak Riandi. Setelah kuota yang 100.000 keluar, apakah kita masih bisa input data lagi atau nggak bisa ya? Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengatasi alamat PU yang tidak bisa valid padahal KTP sudah benar dan tidak ada KTP kedua, Pak? Nah, selanjutnya eh, kapan pendamping PPH yang baru lulus bisa mengajukan sertifikat halal? Nah, kepada Bapak Riandi, saya harap untuk membuka mic-nya dan menjawab pertanyaan dari kolom-kolom komentar.
Baik, Assalamualaikum. Ya, terima kasih, Pak. Ya, untuk pertanyaan pertama ini ya, setelah input data, ya, ibaratnya kirim data setelah kuota 100.000 ini masih ada lagi enggak? Ya, kalau untuk program Sehati, untuk dari pemerintah ini, yang saya declare, itu setelah habis, ya tunggu kabar lagi kita. Kalau dengar informasinya akan ada terus untuk bulan berikutnya. Cuma ini kan mesti apa namanya menunggu informasi juga. Itu yang pertama. Jadi setelah input 100 habis ya berarti tidak ada yang bisa diinput. Tinggal nunggu program berikutnya untuk yang sehati. Tuh. Udah itu KTP kedua tidak valid. Ini ya tidak validnya begitu daftar di si halal atau untuk bikin NIB. Kalau dia di NIB itu bisa dibuka kembali melalui apa namanya kita dipandu dengan apa namanya SMS gateway yang ada di OSS itu sehingga bisa dipulihkan apakah emailnya, apakah lihat keterangannya apa yang itu jadi tidak valid atau karena dia nicknya tidak terdaftar atau pengembangan daerah kah ya kan itu banyak banyak versi itu atau lagi gangguan kah ya kan? Sudah itu kapan PPH ini bisa mulai mendampingi PPH ini bisa mulai mendampingi setelah dia lulus dari diklat itu sudah mulai bisa sebenarnya untuk apa namanya mendampingi pelaku usaha untuk belajar menginput ya kan di si halal. Setelah itu kita selesaikan progres kita kedua ya di Swakarta agar dapat tools sebenarnya alat kerja ya di Swakarta itu kan sudah lengkap semua sudah ada surat tugas sudah ada ID card sudah ada apa namanya video-video training kita juga bisa apa namanya menyimpan data ya kurasi data bisa dipandu juga dengan PIC ya banyak keuntungannya kalau kita lulus di Swakarta. Mungkin itu aja ya Bu yang bisa saya jawab. Terima kasih Mas. Terima kasih kepada Pak Riandi Setiawan atas jawaban dari kolom-kolom komentar yang telah saya bacakan tadi. Nah, untuk selanjutnya saya akan mm, kita lanjut ke sesi tanya jawab berikutnya. Untuk penanya selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Ibu atau Ibu Nurbaiti menghidupkan mic-nya pada dan untuk menjawabnya saya persilakan kepada Bapak Purwanto untuk menjawab dari pertanyaan Ibu Nurbaiti. Kepada Ibu Nurbaiti, saya persilakan untuk membuka mic-nya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurbaiti dari Purbalingga. Mohon maaf Kak, mau nanya. Saya agak kesusahan masuk untuk ke Swakarta, padahal saya sudah punya nomor registrasi. Itu gimana ya solusinya? Oke, kepada Bapak Purwanto. Baik, Bu Nurbaiti, saya coba bantu jawab nih Bu. Ya, nih Ibu kan kesulitan untuk masuk ke akun Swakarta ya Bu ya. Tapi Iya, untuk nomor ID-nya sudah keluar belum Bu? Nomor ID sudah. registrasinya. Iya, sudah. Itu di tulisan katanya nomor registrasi sudah dipakai. Nah, jadi ketika Ibu sudah muncul nomor ID registrasinya, Ibu daftarkan di link akun Swakarta itu. Nah, setelah itu Ibu tunggu dulu Ibu. Sekitar maksimal 2 kali 24 jam Ibu. Begitu. Atau Pertanyaan Ibu Ibu Nurbaiti. maksimal 2 kali 24 jam Ibu harus menunggu. Pak Purwanto, mungkin izin boleh saya jawab. Iya, Mas. Baik untuk Ibu siapa Nur Baiti ya tadi. Iya, Jadi betul. gini Bu, untuk ID registrasi ketika dimasukkan ke Swakarta yang kemudian keterangannya sudah digunakan,
kami arahkan untuk menunggu perbaikan terlebih dahulu. Tetapi apabila ibu sudah punya ID registrasi, secara otomatis ibu sudah resmi menjadi seorang pendamping proses produk halal. Jadi sembari menunggu ID registrasi yang keterangan sudah diberikan, ibu sudah bisa melakukan pendampingan ke pelaku usaha. Dan nanti untuk infonya bisa menggunakan opsi halal terlebih dahulu. Gitu Ibu Nurbaiti, mungkin ada yang ditanyakan lagi? Sudah, Kak. Terima kasih atas bantuannya. Baik, terima kasih. Baik, monggo Pak Pur dilanjutkan. Ya, terima kasih Mas Indra. Ya, silakan untuk pertanyaan selanjutnya. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya saya persilakan kepada Bapak atau Ibu M. Herlani Q untuk membuka mic-nya. Terima kasih. Kedengaran? Ya, kedengaran. Kedengaran, Pak. Ya, kedengaran, Ya, Pak. Jelas. ini mungkin saya tidak bertanya. Tadi saya nyimak, mungkin bisa ikut berbagi sharing ya. Sharing biar mungkin juga ikut menyemangati karena saya juga pelaku baru yang baru 2 bulan yang alhamdulillah sudah terbit sertifikat halal 20. Semalam sudah bisa proses P3H 13 lagi. Jadi sebentar lagi kalau 13 Alhamdulillah. berarti 33. Dan Oh, ini belum pernah ada kuota yang muncul. Hanya saya setiap saat, misal habis subuh, buka akun. Ternyata ada pengembalian kuota yang ditolak. Saya masuk 5, masuk 6, masuk 7, bahkan sampai semalam itu bisa 13. Takut saya yang semalam itu yang 100 sudah kebuka. Ternyata belum. Itu baru pengembalian yang ketolak-ketolak. Dan ini memang butuh kesabaran. Terus terang, saya mulai di bulan Juli sampai dengan Agustus ini sudah 20 sertifikat halal keluar, yang 13 baru masuk semalam. Strateginya sama sebenarnya. Berawal dari tetangga terdekat, pelaku usaha, sowan Pak RT, sowan Pak Lurah, ikut kumpulan ibu-ibu PKK. Walaupun saya cowok, saya juga nggak malu untuk masuk di kelompok ibu-ibu PKK. Karena memang ibu-ibu PKK, Dasar Wisma itu kan rata-rata pelaku usaha. Main ke sekolahan yang jujulan gerubak-gerubak itu satu kita fasilitasi, satu gerubak sudah ada logo halal itu nyebar kemana-mana. Saya belikan stiker satu tempelkan yang sudah muncul sertifikat halal. Akhirnya teman-temannya tanya, siapa itu yang dampingi, siapa itu yang dampingi. Akhirnya sampai hari ini saya justru sering nolak-nolak. Makanya saya sekarang mengajak tetangga, mengajak saudara, termasuk pertanyaan Bu Ika tadi, yang suka ke lapangan tapi mungkin kurang di IT. Ya Bu Ika tetap di lapangan. Yang IT-nya tugasnya tim. Masalah salary nanti bagi hasil di tim lah. Itu tinggal kesepakatan aja. Itu terkait dengan strategi. Saya kira lain wilayah mungkin kearifan lokal dan strategi mungkin sama. Yang jelas sampai hari ini kita tidak perlu putus asa. Terbukti bulan Juli sampai Agustus ini walaupun belum ada kuota resmi terbuka, saya sudah terbit 20 sertifikat halal. Dan 13 semalam itu masuk sudah sampai submit PU. Berarti kan tinggal nunggu di sidang juga ini. Mudah-mudahan juga bisa lolos. Biasanya hanya masalah direvisi sok foto yang terkadang kurang jelas dengan pelaku usaha. Ini kadang kesalahannya jadi di situ. Karena kalau di Swakarta kan fotonya hanya foto produk ya, bukan foto dengan verbal dengan pelaku usaha. Akhirnya dikoreksi di Swakarta lolos. Menurut saya di akun si halalnya lolos juga. Ternyata fotonya kurang terang, kurang cerah sedikit saat pengambilan foto dengan pelaku usaha berjejeran dengan P3H-nya. Biasanya itu masalah kesalahan di si halalnya. Ya alhamdulillah saya juga mungkin membuat Mbak siapa ya yang di sertifikasi halal itu Mbak di Ewi, Mbak Jen. Mungkin awal kali dampingi saya juga mungkin sempat marah dan lain sebagainya. Kadang saya sendiri juga kadang wes di chat yang jawab 3 hari. Padahal kita waktu pendampingan butuh. Tapi ya dengan semangat kerja, dengan semangat mau belajar, alhamdulillah. Jadi jangan pernah lelah, kuncinya satu. Kita sering-sering buka akunnya. Tidak harus nunggu kuota itu ternyata sudah muncul 20 dan 13 tinggal nunggu sertifikat. Kalau kita hanya terpaku yang 100, ya kita kan nggak tahu 100-nya dibuka kapan. Buktinya apa?
100 untuk yang 100.000 besok September itu saya yakin jamnya pun juga nggak tentu. Yang terbukti semalam saya hanya pas nyoba jam 21 semalam itu ternyata ada pengembalian, saya bisa masuk 13 itu juga ya wes itu urus istilahnya sudah bagian rezekinya mungkin ya yang di atas yang ikut ngatur. Tapi intinya kita tetap semangat, kita tetap entry data di akunnya dan di laporan sudah kita apa ya download semua, tinggal waktu kuota dibuka itu kirim. Masalah nanti ada revisi yaitu ya mudah-mudahan kita ketemu di komite ya di komite pusat itu ketemu orang-orang yang enak. Intinya itu ya Tuhan yang ngatur, Allah yang ngatur. Maksud saya gini, terkadang gambar kurang jelas dengan dicek si A itu lolos, tapi di lain sisi kita ngirim gambar yang sudah bagus direvisi gambar itu biasa kayak orang skripsi ketemu dosen killer ya kadang salah sedikit dikembalikan, tapi ketemu dosen yang enak alhamdulillah langsung terbit, ya itu memang sudah rezekinya. Nah, untuk strategi terkait masalah pelaku usaha yang sering tanya kapan segera terbit, dari awal kita harus sudah sampaikan kita selaku pendamping P3H hanya berusaha sebaik mungkin untuk memfasilitasi pelaku usaha. Terkait kapan terbitnya, yang jenengan ikut berdoa. Mudah-mudahan data penjenengan itu segera disidangkan, data penjenengan tidak ada koreksi dan bisa terbit. Jadi kita tidak dalam rangka untuk bisa menjanjikan untuk pasti terbit. Kita hanya berusaha untuk memberikan yang terbaik. Jadi ketika kita pendampingan, ketika ketemu pelaku usahanya setiap saat juga ditanya memang. Tapi pinter-pinter kita menerangkan, pinter-pinter kita menyampaikan biar mereka juga tidak setiap saat itu tanya. Tapi terbukti kok orang-orang yang rewel seperti itu justru kadang waktu saya ngirim saya dahulukan. Ya ternyata itu promo kita, mereka langsung membantu kita. Ini loh saya sudah terbit, akhirnya saya tanpa harus mencari pelaku usaha itu dari pelaku usaha yang sudah terbit itu yang membantu kita. Jadi memang kadang ada yang cerewet itu ada hikmahnya. Yang setiap saat ketemu kita akan tanya, kapan terbit, kapan terbit. Kadang kita jelek, kadang kita malu, kapan bisa jawab. Tapi intinya gitu. Yang sudah diterangkan para narasumber itu betul. Intinya kita tetap semangat, intinya kita tetap mencari pelaku usaha, kita entry datanya, setiap ada kuota, kita sering buka akun sihalannya, ada nggak ada kita coba buka. Kadang tanpa sengaja kita buka, ada pengembalian, kita kirim, lolos, sudah terbit. Nanti bareng-bareng tanggal 20 siapkan laptop 5 atau 4. Kalau enggak pelaku usahanya kasih cara ngirim aja, bantu kita kok. Lah kalau kita konsentrasi dampingi 30 lama, biasanya saya kalau sudah clear itu saya kasihkan user passwordnya, saya kasih tahu semua, ini sudah dibuka, tolong jenengan buka, kirim aja, nggak usah ganti data-data yang lain, kirim aja. Bahkan pernah satu submit PU itu bisa 15 kali kirim. Tahunnya error. Ternyata masuk. Setelah saya lihat trackingnya, wah saking semangatnya satu orang itu submit PU bisa 16 kali. Tahunnya error. Tapi enggak apa-apa, ternyata disidangkan langsung lolos. Tapi mungkin di fatwanya gemes sih. Satu orang PU ngirim 20 kali gitu. Masalahnya di aplikasinya PU pusat itu tidak menjawab. Data sudah terkirim, enggak. Jadi mereka juga nggak ngerti, nyentol enggak. Akhirnya saya lihat trackingnya, kok sampai 20 kali ngirim pelaku usahanya itu. Ya karena gemes, nggak ada jawaban. Tahu-tahu error, padahal masuk itu. Nah ini nggak apa-apa ya, intinya itu saja. Mungkin sharing itu terkait KTP. Saya pernah mendampingi KTP yang nggak valid itu di NIB. Biasanya itu belum istilahnya kayak diaktifasi kalau atau diaktifkan oleh Dukcapil. Segera laporan, setelah dilaporkan itu saya damping langsung bisa aktif. Ternyata memang belum semua KTP atau NIK itu diaktifkan oleh Dukcapil. Ini permasalahan tadi yang terkait dengan KTP. Saya pernah mengalami itu. Jadi memang itu tertolak. Kalau sudah pernah dipakai jelas kelihatan. Kalau KTP belum tidak dikenal itu biasanya belum diaktifkan oleh Dukcapil. Mungkin itu berbagi sharing pengalaman yang baru 2 bulan ini juga sempat kayak drop. 2 bulan ini karena nggak ada kuota, nggak semangat ditanya terus. Akhirnya ya setiap habis subuh, setiap habis sholat, setiap mau punya waktu luang kita buka akunnya. Tahu-tahu kebuat terbukti nyentol 33 loh. 20 sudah terbit loh.
baru 2 bulan belum ada juga. Tapi belum ada honornya, baru honor 7, baru cair 7 yang awal, tapi yang sisanya belum, tapi sudah ada persetujuan dari BPJBH, tinggal nunggu kelunting saja. Itu aja mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Boyolali, mungkin tadi yang dari Jawa Tengah bisa kenalan dengan saya. Kita saling belajar bersama. Terima kasih. Terima Ya, kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Herlani, terima kasih. Ya, saya mau kasih tanggapan sedikit aja nih, Pak Herlani. Memang kalau untuk pengembalian data ini atau revisi data ini, kalau jika 10 hari, lewat dari 10 hari tidak diperbaiki, hangus memang, Pak. Bisa dipakai yang lain. Seperti itu. Dan saran Nah, saya, ya, biasanya kalau saya ketika sudah bisa submit P3H ya, proses P3 itu kita harus ngecek tiap hari. Sudah enggak ada jawaban terkembalikan atau enggak? Kalau terjawab nggak ada revisi, mesti langsung muncul sertifikat halal 3 hari. Tapi kalau sampai ada revisi, segera ditindaklanjuti. Betul tadi ya, yang disampaikan, betul. 10 hari nggak ditindaklanjuti, langsung ketolak hangus. Nanti nggak ada mikir buat lagi mungkin dengan akun suaminya. Kasihan pelaku usahanya. Itu. Nah, dan saran saya sebelum war kota ini dibuka, persiapkan datanya, Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan persyaratan seperti foto verbalnya, bahan-bahannya juga harus sesuai, sama proses pembuatannya jangan sampai salah. Jadi ketika kita sudah ajukan, itu kita harus yakin kalau ini sudah sesuai persyaratan gitu dari BPJPH-nya agar diterima dan sertifikatnya terbit seperti itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Mungkin nambahkan dikit, Om. Ya, Bagi Pak Erlani, silakan. Bagi pemula tidak perlu khawatir masalah itu dikembalikan atau tidak. Kita harus punya pengalaman belajar. Saya juga pertama kali sampai yang 3 sertifikat awal itu tanpa revisi. Tapi justru yang ke-6, ke-7 malah ada revisi. Jadi saya mengikuti yang awal itu menurut saya udah clear. Tapi setelah yang ke-6, 7 ada revisi. Jadi terkadang itu tadi saya sampaikan. Yang di pusat ketika melihat atau mengsidangkan itu terkadang saya sampaikan tadi, dosen lah. Ketika ketemu dosen yang rigid atau killer, ya terkadang kesalahan sedikit itu dikembalikan, tapi kadang ada yang mensewu, kadang ada yang enak lah, oh, udahlah ini cukup lah, nggak apa-apa. Itu ada toleran, itu tinggal ya memang rezeki-rezeki kita lah, nggak apa-apa. Itu untuk proses belajar. Gitu. Ya, terima kasih Pak Herlani. Ya, Mas Mahendra, silakan dilanjut pertanyaan selanjutnya. Terima kasih kepada Bapak M. tadi dan juga Bapak Purwanto dan juga eh, atas sharing-sharingnya sehingga dapat mencerahkan kita semua. Nah, untuk selanjutnya saya berikan kepada Ibu Sri Wahyuna untuk bertanya kepada Ibu Sri Wahyuna. Silakan membuka mic-nya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyuna Ningsi dari Sumatera Utara. Yang di sini saya mau bertanya ataupun pengen penjelasan yang lebih detail untuk cara bagaimana kami P3H yang baru itu bisa mengerjakan di akun si halalnya dengan baik. Apakah hanya di akun si halal aja atau barengan di Swakarta? Nah, karena kan kita baru ya, sehingga biar jangan ada revisi-revisi bagi kami pendamping produk halal ya, proses produk halal, sehingga kami melakukan dengan baik. Gitu aja. Mohon penjelasannya, Pak. Makasih. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Sri Wahyuna ya. Ya, saya coba bantu jawab nih, Bu. Ya, untuk penjelasan detail cara P3H baru mengerjakannya, yaitu pertama kita pastikan dulu, Bu, ke PU-nya ini sudah memiliki NIB atau belum. Nah, jika belum, ya kita bantu dulu untuk buatkan NIB-nya. Atau bisa dibantu juga ke admin EWI seperti itu. Tapi kalau di admin EWI dikenakan biaya sebesar 50.000.
Seperti itu. Kalau bisa ya kita bantu saja buatkan. Nah, setelah itu PU-nya ini kita kirimkan link sertifikasi halal.id, Bu Sri. Jadi ketika PU ini mengisi link sertifikasi halalnya, kita juga minta datanya untuk kita sesuaikan dan untuk diinput di akun si halal. Seperti itu. Jadi untuk akun sertifikasi halal ini .id ini untuk quality control data dari PU-nya, Bu Sri. Untuk linknya ada di akun Swakarta. Jadi kita linknya ini kita kirim dulu ke akun PU. Setelah itu biar PU yang mengisi. Gitu. Nanti kita tinggal mengisi di akun si halalnya sesuai data yang dikirim dari PU ini atau kita bisa cek juga di dari link sertifikasi halal.id-nya gitu dan Nah, lebih iya jelasnya baik. ya Bu Sri dan ya Baik Pak, mungkin saya potong. ya Iya, ini kan pelaku usahanya ini udah mengisi ya, baik itu dari data, ya dari bahan, produk, proses gitu kan. Nah, apakah itu foto yang di Share Halal itu yang tadi ya bersama profil ya pendamping gitu kan? Itu sebaiknya seperti apa gitu kan Pak? Nah, SEP itu kan mereka mengajukan nih ke kita ya pendamping dan masuk nih ke link kita ya sebagai pendamping dan kita untuk mengecek ya apakah udah pas bahannya gitu kan Pak. Apakah di setiap produknya itu di fotonya itu bahan-bahannya itu ada berapa jumlahnya gitu kan. Nah, itu untuk selanjutnya itu Pak kita sebagai pendamping itu seperti apa? Berarti kita pakai link Swakarta ya Pak si halalnya. jadi ketika kita mengajukan sertifikat halal ini kita masuknya ke akun PU Bu Sri yang kita buatkan Mm-mm. dan kalau saya biasanya saya buatkan akun si halalnya nih untuk mengajukan sertifikat halal kemudian saya beritahu ke PU-nya nih Bu Mm, passwordnya ini begitu. mm, Nah, begitu saya input, kan PU-nya nginput di link yang kita kirim yang dari sertifikasi halal.id. Nah, saya mm, tinggal mm, isi di akun si halalnya, Bu, dengan yang mm, sudah data yang sudah ditulis sama PU-nya. Nah, untuk mm, foto kolasenya ini namanya foto foto verval ini namanya foto kolase, Bu. Jadi ada foto pendamping, mm. produk sama Produk. pelaku usaha gitu. Ya. Dan ada pakai aplikasi kolase namanya, Bu. Jadi ada khusus Mm, untuk produknya gitu. mm. Mana ya ada nggak ya contohnya? Sebentar, saya akan tunjukkan nih. Nah, iya, ini lagi Pak. Itu kan foto kolasenya itu bolehkah di-cut atau boleh? Karena kan juga kan saya ini menjelaskan bukan untuk saya sendiri dan juga buat pendamping yang lain ya Pak ya. Agar kita juga memahamin dan lebih paham gitu ya cara-caranya sehingga kita tidak sampai revisi gitu ya Pak ya. Itu fotonya itu bolehkah di-cut atau diedit ya kan Pak? Itu satu. Terus itu eh, banyak juga yang belum mengerti juga gitu kan caranya walaupun kita sebagian udah dikasih tahu ya sama pimpinan kita di setiap grup gitu ya. Tapi di sini tolong Pak penjelasannya karena bukan saya aja banyak pendamping-pendamping yang mungkin belum paham cara untuk memasukin segala sesuatunya di si halalnya Pak. Makasih. Ya Bu Sri, jadi untuk fotonya ini tidak boleh editan Bu. Jadi langsung difoto saja dari aplikasi Kolase namanya. Ibu bisa download di Play Store. Untuk contoh Iya, iya. fotonya seperti ini nih Bu. Sebentar, saya cari dulu ya. Mana nih kemarin ya? Mas Mahendra, Mas Indra bisa di slide dulu Mas nih. Fotonya saya mau tunjukin biar bapak-bapak dan ibu-ibu audien bisa tahu untuk contoh fotonya seperti ini.
Mas Mahendra, Mas Indra, Gimana bisa Pak? bisa di slide dulu Mas. Nih saya mau tunjukkan foto vervalnya Mas. Oke, baik. Itu tinggal share saja boleh Pak. Tinggal klik share saja. Cara ganti background ke meeting itu gimana ya caranya? Sudah kelihatan Pak? Udah. Mic-nya Pak Purwanto masih di mute. Ya contohnya seperti ini. Iya Pak, udah. Oke. Sudah terlihat Bu Sri? Udah Pak. Oh ya Bu. Ada yang mau ditanyakan kembali Bu? Itu jadi kalau misalnya kita udah ngisi di si halal ya Pak. Jadi kalau misalnya yang di Soekarta kita nggak usah ngisi ya. Apa yang di Soekarta itu yang belum punya NIP aja yang kita isi. Kalau untuk Swakarta itu tools kita Ibu. Jadi yang diisi PU ini yang link sertifikasi halal.id. Ini yang khusus untuk diisi Mm-mm. oleh para PU. Nah, Iya, kita sebagai pendamping halal, kita tinggal mengisi di akun si halal PU-nya, Ibu. Seperti itu. Mm-mm. Dari yang kita daftar Mm-mm. yang pilihnya pelaku usaha, nah kita langsung Mm-mm. isi untuk data pelaku usaha, lalu yang pabrik, isi nama toko, outlet, dan bahan-bahan, beserta beserta proses pembuatannya, lalu yang pernyataan tuh diklik. Nah, ketika dikirim ini nanti masuknya ke akun Busri atau pendamping halal untuk Iya, diverifikasi datanya. iya benar. Nah, ketika itu, ketika sudah datanya sudah masuk, tinggal diceklis saja Ibu untuk bahan-bahannya, lalu proses pembuatannya, lalu diklik untuk pernyataannya, lalu tinggal dikirim ke komite fatwa agar Iya. diverifikasi, lalu agar terbit atau tidaknya. Seperti itu Ibu. Jika memang terbit, nanti BPJPH langsung menerbitkan sertifikat halalnya. Seperti itu, Bu Sri. Oke, Bapak. Jadi habis kita isi di si halal, terus pernyataan, permohonan itu kita download ya, Pak ya. Kita Ya, betul. Iya, betul. Terus itu baru nanti kalau misalnya kuota itu udah dibuka, baru kita submit sehingga masuk ya permohonan itu ke BPJPH. Terus kita tinggal nunggu aja dari BPJPH ya Pak ya. Ya, betul, Ibu. Oke Pak, makasih atas penjelasannya. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Mahendra, bisa dilanjut kembali untuk pertanyaan selanjutnya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Tio untuk bertanya, dan untuk penjawabnya saya silakan kepada Bapak Riandi Setiawan untuk menjawabnya. Halo, Bapak Tio. Ya Pak, ya Pak. Halo. Ya, Ini kok suaranya kecil benar ya? enggak Pak. Terdengar nggak Pak? Jelas. Keluar suaranya, jelas. Hah? Jelas. Jelas ya Pak? Ya, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Izin bertanya nih Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, izin berbicara ya Pak. Ya Pak. Lanjut, Tio, lanjut. Siap. Mau nanya ini Pak. Jadi saya ini ada PU itu bertetangga lah Pak. Jadi mereka ini satu dapur, satu produksi, barangnya sama, tapi tetanggaan, keripik dia nih modelnya gitu. Tapi dia karena mungkin
saudaraan atau kayak mana, tapi gaya jualannya, mereknya mereka beda-bedain. Nah, itu kan ada orang 4. Itu kira-kira dijadiin 4 PU atau gimana, Pak? Yang pertama itu, yang kedua itu saya pernah dapat, nggak tahu saya pernah share di mana, lupa saya, tiba-tiba ada orang Jogja minta buatin saya. Kalau kayak gitu harus apa yang saya lakuin, Pak? Mungkin 2 itu aja, Pak, pertanyaannya, Pak. Om Randy, izin bertanya. Randy. Oh iya, iya. Terima kasih saudaraku Bang Tio atas pertanyaannya. Ini yang pertama ini kalau dia satu produksi walaupun 4 orang kan yang mau dilabelin produksinya Pak, bukan orang ya. Jadi satu produksi, bukan satu beda-beda PU. Walaupun ada beberapa PU dengan produk yang sama, produksinya sama. Kecuali kalau produksinya beda. Kalau produksinya beda, ya kan, dalam satu keluarga bisa kita buatin sertifikat halalnya. Tapi kalau dia satu produk, masaknya bareng, produknya itu ya produknya Pak yang di sertifikat halal, bukan apa namanya, bukan orangnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau pendampingan untuk di luar daerah, karena kita ini kan sekupnya P3H ini hanya satu provinsi, Pak. Gitu. Nanti kalau memang ada kawan yang dari Semarang, dia bertanya, nanti bisa kontak ke PIC, minta dibantu. Kan mungkin sudah punya data-datanya. Atau terhubung dengan apa grup-grup di nasional. Nah ini ada PU, gitu kan, bisa diinformasikan. Begitu, Pak Tio. Itu kan Jawaban. mereka itu yang satu produksi tadi itu kan gaya jualannya beda-beda tuh. Nah, saya terus pakai yang mana itu? Iri yang lainnya nanti. Ya kalau jualan kan itu enggak. Ini kan yang di sertifikat halal kan produknya Pak, bukan orang ya. Gitu loh. Oh Kalau gitu. memang produksinya satu, tempatnya satu, walaupun jualannya kan boleh siapa aja Pak. Cuma kan Jadi ah, kalau saya buat satu nih, yang lain itu bisa pakai ID itu ya. ya kan yang dijual itu kan produknya sama Pak. Iya, tapi Tempat kan mereka nih produk gaya jualannya namanya beda-beda nih. oh, produksinya barang tapi Bareng. ya yaitu produknya Pak yang dipakai. Kan bukan namanya produknya Pak. Oh, Yang siap. disertifikat halal gitu. Ya berarti maksud saya 3 orang lainnya itu bisa pakai ID halal satu itu aja ya. Iya karena satu produk itu Pak. Satu Mm-mm. produksi, bukan lain produksi. Kecuali kalau lain produksi. Saya pernah kemarin itu dalam satu rumah ya, dia sama-sama produksi tapi beda tempat produksi, tapi satu rumah. Jadi kita buatkan satu sertifikat halal karena produksinya berbeda. Kecuali kalau dia produksinya sama berarti kan cuma produknya yang disertifikat halal, Pak. Bukan Ya, orangnya gitu. siap, siap, siap. Terima kasih kalau Siap, kayak gitu, siap. Kak Randy. Ya, Sehat selalu. sama-sama. Amin, amin. Assalamualaikum. Terima kasih, Kak Tio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bapak Randy atas jawabannya dan juga kepada Bapak Tio atas pertanyaannya. Nah, untuk selanjutnya saya akan membacakan sebuah komentar dari obrolan yang menurut saya agak menarik sih pertanyaannya. Nah, ini ada pertanyaan dari ini ada pertanyaan dari Faridah nih. Sering PU kalau ditawari pengajuan sertifikat halal oleh kami dibilangnya sudah halal, bahkan jawabnya ketus. Apa yang harus saya sampaikan kepada pelaku usaha tersebut sehingga memahami tentang sertifikasi halal? Nah, untuk pertanyaan ini saya persilakan kepada Pak Riyandi untuk menjawab pertanyaannya.
Baik, terima kasih Mas. Ya, yang pertama ini kan memang saya declare ini sudah pasti apa namanya aturannya adalah sudah pasti kehalalannya. Ya, paling kita edukasi kepada PU bahwa kita ini kan punya regulasi, punya target Indonesia ini menuju industri halal dunia. Dan ini program ini difasilitasi oleh pemerintah gratis. Karena lepas dari itu, jika kita tidak mengurus, ya, maka nanti di 2026 pertama itu kita pasti suruh buat. Kalau sudah suruh buat, pasti suruh bayar. Kedua, kita apa namanya tidak boleh produksi lagi. Ketiga, punya denda kan itu. Nah, itu yang kita harus sampaikan ke pelaku usaha. Mungkin itu aja Pak. Oke, terima kasih kepada Bapak Randy atas jawabannya. Nah, untuk selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Ahmad Jazuli untuk mengeluarkan pertanyaannya. Pada Pak Ahmad Jazuli, mohon buka untuk mic-nya. Assalamualaikum Pak Ahmad. Halo, Halo Pak Ahmad, Assalamualaikum. halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak mau nanya nih Pak, untuk masalah insentif itu tuh yang akuratnya tuh pencairannya tuh setiap tanggal 5 atau setelah terbit SH pelaku usahanya. Maksudnya tuh mekanismenya seperti apa gitu loh Pak. Mungkin seperti situ dulu Pak. Mohon dijawab Pak ya. Terima kasih. Oke Pak Randy. Bisa diulang Pak? Ya, untuk pertanyaannya seperti ini Pak. Untuk mekanisme pencairan insentif itu seharusnya itu berapa hari setelah SH terbit gitu loh. Nah, untuk konsultasi masalah pencairan insentif itu, kita konsultasinya kemana gitu? Ya Pak, kalau pengalaman saya pribadi ini tadi ya saya sampaikan, ini kalau pengalaman saya pribadi itu biasanya begitu kita terbit SH itu proses itu sekitar 2 minggu Pak, bisa sampai ke rekening biasanya. Tapi yang untuk yang terakhir ini saya lihat udah hampir 1 bulan ini saya belum juga terima. Mungkin bisa dikoordinasiin Pak, diinformasiin sama Mbak Hamidah bagian payment atau supaya minta arahin bisa kemana. Saya juga belum apa namanya belum detail mengenai hal itu. Banyak juga sih yang nanya itu, Pak. Terima kasih. Oke Pak Ahmad Jazuli sudah jelas. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini menurut saya ini adalah pertanyaan yang terakhir nih ya. Mudah-mudahan dengan pertanyaan ini kita lebih paham. Nah, kepada Ibu Yeni Agustin, mohon untuk membuka mic-nya. Halo, kepada Ibu Yeni. Kepada Ibu Yeni. Oke. Karena tidak ada tanggapan dari Ibu Yeni, maka pertanyaan selanjutnya saya silakan kepada Bapak atau Ibu Asma NST. Pada Bapak atau Ya, Ibu halo. Asma. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedikit aja nih Pak pertanyaannya Pak. Masalah itu foto profil. Foto profil itu kan yang aturan terbaru itu kan harus di tempat produksi si pelaku usaha. Tapi si pelaku usaha ini misalnya dia ada eh, lokasi tempat penjualan produknya seperti itu. Jadi kalau misalnya fotonya itu diambil di lokasi dia tempat dia penjualan produknya boleh nggak Pak gitu? Apakah memang wajib harus di misalnya di rumah di dapurnya dia di tempat produksinya seperti itu? Itu aja sih Pak yang mau saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Riandi atau Bapak Purwanto ada yang bisa ada yang bisa dibantu solusi untuk Ibu Asma? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Mahendra, saya coba bantu jawab. Ya, Bu Asma, saya coba bantu jawab, Bu. Ya, ini terkait foto verbal ya, Bu ya. Baik, ya saya jelaskan, Bu. Jadi kalau untuk foto verbal ini kan kadang produk juga ada yang produknya ini hanya titipan, Bu, dari warung ke warung gitu, Bu. Dari pabrik ke warung. Itu kan Bu Asma, Ya, iya Pak. ya Gimana saya Pak? ya saya infokan kembali. Ya, jadi untuk foto verbal itu Bu, jadi kan memang ada produk ini Bu, kadang yang dari pabrik hanya titipan saja untuk ke warung atau hanya untuk titipan saja ke pedagang-pedagang seperti itu ya Bu ya. Nah, untuk foto verbal itu juga bisa dilakukan di toko outlet atau di dapurnya Bu, seperti itu jika memang tidak memiliki toko atau outlet Bu, seperti Ya, itu. maksudnya kalau kalau dia ada lokasi penjualan, eh, gini misalnya Pak, kita kalau mau ke rumah si pelaku usaha mungkin terlalu jauh gitu kan. Yang agak bisa terjangkau kita di lokasi tempat jualannya gitu. Tapi dia memang produk dia sendiri gitu. Nah, seperti itu Pak. Maksudnya kita kalau ambil fotonya di lokasi tempat penjualannya itu tadi apa diperbolehkan gitu Pak? Apa wajib di dapurnya? Ya, Bu Asma, untuk foto verbal ini memang wajib untuk di toko penjualannya, Ibu. Tidak disarankan untuk di ruang tamu atau di depan rumah itu tidak boleh, Ibu. Wajib untuk di Enggak tokonya. maksudnya Pak bukan di lokasi produksinya, dia tempat produksi sama tempat penjualannya kan beda. Dia jualannya itu agak di tempat-tempat tertentu gitu kan Pak. Eh, misalnya pas ada event gitu kan. Jadi di lokasi itu diambil fotonya bukan di tempat dia produksinya gitu Pak maksud saya. Iya, boleh, Bu. Yang penting kelihatan Boleh. etalase tokonya itu, Bu. Yang penting bisa Oh terlihat gitu. etalasenya, tokonya, atau kadang Bisa. pelang tokonya Pelang, itu, Bu. Ya, harus kalau terlihat. kalau dia cuman pakai banner aja gitu tapi ada merek produknya bisa ya Pak ya. Yang penting kelihatan tokonya, Ibu. Atau warung gitu. Ya, tempat dia berjualan. Seperti itu, Dia Ibu. jualannya nggak pakai toko Pak, dia kalau ada event-event gitu aja pakai meja misalnya gitu kan, tapi ada misalnya merek itu dia, merek kayak bannernya gitu. Oh ya, Jualannya Bu. di event-event tertentu gitu. Tapi bukan toko dan nggak pakai styling juga gitu. Oh, mungkin nanti bisa disesuaikan dengan spanduknya Bu. Yang penting disesuaikan saja sama produknya. Kan takutnya Gitu nanti ya Pak. berbeda. Nanti disesuaikan saja dengan labelnya gitu Bu. Seperti itu Bu. Oh iya, oke. Baik Pak, terima kasih Pak Sama-sama Ibu. penjelasannya. Ya. Ya Ibu. Oke, kepada Bapak terima kasih pada Ibu Yeni dan Bapak Riandi ya, atau ataupun Bapak Purwanto. Nah, untuk selanjutnya saya akan coba nambah-nambah nih atas pertanyaan dari tadi P3H UIN kalau tidak salah. Apabila habis 100.000 kuota di bulan September ini, kita ngapain nih kan? Nah, jadi kita bisa saja mendraft PU untuk kuota selanjutnya di tahun 2025. Bayangkan saja dalam waktu Oktober, November, Desember kita ngedraft satu orang saja, kita sudah mendapat 90 PU. Itu apabila dia memiliki satu PU itu memiliki satu KBLI.
Nah, apabila memiliki 2 atau 3 KBLI, maka bayangkan sajalah di tahun 2025 kita tinggal mengirimnya. Sehingga berapa yang akan kita dapatkan di tahun 2005 nanti. Jadi saran saya untuk bulan Oktober, November, Desember, jangan lupa kepada bapak-bapak atau teman-teman atau ibu-ibu, rekan-rekan P3 sekalian, untuk selalu ngedraft dan mendampingi PU. Oke, untuk selanjutnya saya akan sebelum menutup saya ingin melakukan closing statement. Jadi apakah Bapak atau Ibu rekan-rekan sekalian P3H telah paham apa yang disampaikan oleh Bapak Purwanto dan Bapak Randy Setiawan? Nah, demikianlah. Atau pada Bapak Randy atau Bapak Purwanto ada yang ingin disampaikan lagi untuk penutupannya? Ya, untuk closing statementnya, ya saya terima kasih sebelumnya kepada Mas Indra, Mas Fas, Mbak Jen, Mas Wawan, Mbak Hamidah, Pak Roy, yang sudah mensupport kita di EWI untuk program sertifikasi halal gratis ini. Gitu, dia sudah menunjang kinerja kita semaksimal mungkin. Dan semoga apa yang saya paparkan hari ini memberi manfaat untuk bagi kita semua. Gitu saja kalau dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Randy, ada yang bisa ditambahkan untuk penutupannya? Iya, baik. Terima kasih rekan-rekan semua yang ada di P3H yang ada di seluruh Indonesia. Ini kan semua masih proses, ya. Kita saling berpegangan tangan, satu tubuh, satu tujuan. Yang pertama menambah penghasilan, kedua kita meraih ilmu manfaat sehingga kita bisa berkontribusi bagi orang sekitar kita, bisa mengajak juga untuk menambahkan penghasilan sambil juga belajar bersama-sama untuk menambah ilmu. Jadi kita harus sama-sama saling support, ya, karena program EWI ini sangat luar biasa ini. Cuma mungkin bertahap. Untuk P3H-nya sendiri, karena ini program pemerintah, kita harus sabar. Di saat kuotanya belum turun, ya kita diupdate terus skillnya dengan teman-teman di sekitar kita. Sehingga nanti mau pakai bandwidth kayak mana, browser kayak mana, yang gaptek, yang harus ketemu orang yang pinter IT. Sehingga kerja ini kerja bareng-bareng. Nah, alhamdulillah kan sekarang EWI sudah nomor 4 ini ya di seluruh provinsi. Nomor 1 untuk PPH-nya. Tinggal nanti gimana kita ini terus berkembang dengan program-program yang ditawarkan oleh Edukasi Wakaf Indonesia. Tetap semangat dan tetap berproses. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Ya, makasih Mas Riandi, Mas Mahendra. Terima kasih pada Bapak Purwanto dan Bapak Randy. Demikianlah rangkaian acara Zoom meeting kita pada siang hari ini yang berjudul sharing-sharing dalam mempercepat jumlah SH. Terima kasih kepada semua pihak yang telah hadir, Mas Inta, Mas Pas, teman-teman saudara, Bapak Randy dan Bapak Purwanto atas kontribusinya dalam acara ini. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan khilaf selama acara berlangsung. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua. Dan tidak lupa pula sebelum saya menutup acara ini kita mengeja atau membacakan lafaz hamdallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Pak Purwanto dan Pak Rianti dan juga Pak
Rendra Rojali. Terima kasih atas waktunya sudah mengisi acara pada siang hari ini. Terima kasih Pak. Terima kasih semuanya Bapak Ibu semuanya. Saya izin live. Terima kasih. Jinlab. Izin live.